Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Kepada seluruh calon siswa-siswi SMP Negeri 36 Kota Bekasi kelas 7, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Sekarang kita akan membahas materi mengenai gerakan literasi sekolah, masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita mulai ya. Gerakan literasi sekolah memiliki latar belakang bahwa Indonesia menurut beberapa studi internasional ataupun survei mengalami peringkat yang kurang mengenakan. Contohnya, dari Progress in International Reading Literacy Study atau PIRLS, sebuah studi internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar di tahun 2011, Indonesia menempati posisi ke-42 dari 45 negara. Kemudian menurut PISA atau Program for International Student Assessment yang menguji dan membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia, pada tahun 2012 peringkat Indonesia ke-64 dari 65 negara. Kemudian di tahun 2015 oleh PISA juga peringkat Indonesia masih menempati posisi ke-64 dari 70 negara. Sangat mengkhawatirkan ya nak. Karena apa? Karena di abad ke-21 di mana eranya adalah globalisasi yang menuntut seluruh umat manusia, seluruh warga negara harus mampu bersaing dan memiliki kecakapan global. Kalau tidak memilikinya, kita akan ketinggalan. Nah, kecakapan warga global itu ada 3. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, kemampuan multiliterasi. Kita bahas secara singkat satu persatu. Kompetensi, ada 4 hal yang harus kita kuasai. Kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan mampu berpikir kritis. Kemudian, hal yang kedua, karakter, di mana kita harus mampu dalam 5 karakter, yaitu yang pertama, religius, yang kedua, nasionalis, yang ketiga, mandiri, yang keempat, gotong royong, yang kelima, integritas. Sepertinya kalian pada saat di sekolah dasar pernah menerima materi tentang penguatan pendidikan karakter. Masih ingat atau enggak? Ayo, coba kita ulang ya. Coba kita ingat-ingat kembali. Salam PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, nanti diulang ya bareng-bareng ya di rumah ya. Kemudian, kecakapan warga global yang ketiga adalah kemampuan multiliterasi, di mana literasi sendiri ada 6 macam. Yang pertama, literasi digital. Yang kedua, literasi finansial. Yang ketiga, literasi numerasi. Yang keempat, literasi sains. Yang kelima, literasi budaya dan kewargaan. Dan yang keenam, literasi baca tulis. Apa sih yang dimaksud dengan literasi itu? Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Sedangkan gerakan literasi sekolah adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Tujuan diadakannya gerakan literasi sekolah ada 2, secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan gerakan literasi sekolah adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena belajar tidak mesti di sekolah kan? Kemudian, secara khusus, menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. Kemudian,
meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Kemudian yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Yang keempat, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan berbagai macam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Jadi, literasi bukan hanya tentang membaca buku pelajaran saja. Kamu bisa baca komik, kemudian novel, kemudian koran atau tabloid atau majalah, atau bahkan literasi digital tadi, kamu menggunakan gadgetmu untuk hal-hal yang positif. Kegiatan gerakan literasi sekolah ada 3. Yang pertama, pembiasaan, yaitu penumbuhan budaya literasi dan minat baca di sekolah. Salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pengembangan, adalah pengembangan kecakapan literasi melalui kegiatan non-akademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan kunjungan wajib ke perpustakaan. Yang ketiga, yaitu kegiatan pembelajaran, adalah kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran menggunakan strategi literasi. Ruang lingkup gerakan literasi sekolah ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah. Yang kedua, lingkungan akademik. Yang ketiga, lingkungan sosial dan afektif. Nah, ini tadi kegiatan gerakan literasi sekolah yang ada 3 macam itu tadi, kita bahas secara satu persatu. Pembiasaan, 15 menit membaca, ada jurnal membaca harian, kemudian kamu nanti menata sarana literasi, lalu menciptakan lingkungan kaya teks, dan memilih buku bacaan. Seperti yang Ibu bilang tadi, buku bacaannya bebas. Di luar buku pelajaran, boleh. Asal bukunya yang bermanfaat. Kemudian, pengembangan, 15 menit membaca, kemudian nanti ada jam membaca mandiri untuk kegiatan kurikuler atau kokurikuler bila memungkinkan, lalu menanggapi bacaan secara lisan dan tulisan, lalu penilaian non-akademik, pemanfaatan berbagai grafik organizers untuk portofolio membaca, dan yang terakhir, pengembangan lingkungan fisik, sosial, dan afektif. Yang terakhir, di dalam pembelajaran itu sendiri, ada 15 menit membaca, pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran lintas disiplin, kemudian pemanfaatan berbagai organizers untuk pemahaman dan produksi berbagai jenis teks, ada penilaian akademiknya, dan pengembangan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan akademik. Itu tadi materi tentang literasi dan gerakan literasi sekolah. Tugas kalian dalam masa pengenalan lingkungan sekolah adalah silahkan kalian cari di rumah kalian buku non-buku pelajaran atau bacaan non-buku pelajaran, bisa komik, bisa koran, bisa majalah, bisa tabloid, dan lain sebagainya. Kemudian kalian baca, lalu kalian tulis judul artikel yang kalian baca dan sertakan alasannya kenapa kalian membaca media tersebut. Kemudian sertakan juga bukti fotonya dan kumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke? Saya Ibu Oki Pratiwi SHMPD pamit. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.